Saudara yang kekasih yang ingin mempunyai kesehatan yang super, terima kasih telah bergabung pada saat sekarang ini untuk kita sama-sama belajar mengenai pemeriksaan asam urat dan bagaimana tindak lanjutnya. Baiklah, pada saat sekarang ini mari kita akan mengikuti screen yang kami akan sampaikan. Materi mengenai asam urat, ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah suatu kebiasaan yang lumrah bagi orang-orang awam untuk menyatakan hampir semua nyeri sendi itu adalah, "Oh, saya mempunyai asam urat." Apakah nyeri sendi dan asam urat itu sama? Apakah semua nyeri sendi adalah karena asam urat? Saudara, ini yang pertama harus kita luruskan, yaitu istilah penggunaan asam urat. Memang, bila mana asam urat tinggi sehingga menyebabkan penyakit gout atau encok, maka gejala-gejalanya adalah nyeri salah satu, bengkak, merah, berdenyut-denyut. Itu adalah yang disebut penyakit rematik, yaitu nyeri dan bengkak dan terjadi gangguan pada sendi. Jadi, kita harus pertama-tama mengetahui bahwa tidak semua nyeri sendi adalah asam urat, karena nyeri sendi atau yang disebut oleh orang awam adalah rematik, tidak semua itu adalah asam urat. Jadi bila mana saudara mengalami nyeri sendi, saudara tidak selalu harus menyatakan bahwa saya kena asam urat, karena rematik adalah nyeri sendi dan otot yang disertai dengan pembengkakan. Sebenarnya ada 100 jenis penyakit-penyakit nyeri sendi, terutama adalah osteoartritis yang sering oleh orang awam dikatakan eh, pengapuran tulang yang disebabkan oleh proses penuaan atau degenerasi. Kemudian adalah rheumatoid arthritis. Ini adalah penyakit akibat imunitas atau ada antibodi atau serangan daripada tubuh kepada sendi itu sendiri. Dan kemudian nyeri sendi yang cukup umum adalah gout atau encok. Nah, yang ketiga inilah yang berkaitan dengan asam urat yang tinggi atau hiperuriksemia. Nah, kalau saudara melihat bengkak-bengkak seperti ini bukan gout. Ini adalah karena penuaan, yang orang sering menyebutkan ini adalah degenerasi daripada sendi atau pengapuran daripada tulang. Pertama-tama ringan, di mana terjadilah eh, penipisan daripada tulang rawan antara sendi, dan kemudian mulai bertumbuhnya tajuk-tajuk atau kapur-kapur, penulangan-penulangan di dekat sendi-sendi, dan akhirnya berkembang sampai akhirnya seperti eh, benjol-benjolannya ya semakin besar. Ini terkait dengan proses penuaan. Yang berikut adalah rheumatoid arthritis. Ini adalah karena proses imun, yaitu ada antibodi-antibodi yang menyerang sendi tersebut, menyebabkan reaksi radang, dan ini berjalan untuk waktu yang panjang dan lama, menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa. Nah, ini terkait dengan reaksi imunitas. Dan kemudian ada encok. Encok ini adalah karena kristal-kristal urat, asam urat, uric acid, itu masuk ke dalam sendi dan menyebabkan reaksi peradangan yang nyeri, yang rasa hangat, panas, berdenyut-denyut, bengkak. Nah, seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Dan penumpukan daripada kristal-kristal ini bisa begitu banyak, sehingga satu waktu dia menjadi tepung di dalam itu. Dan kalau dia pecah bisa keluar akan zat yang menyerupai warna putih keruh atau tepung pun bisa kelihatan. Dan
ini bisa menyebabkan bentuk daripada bagian-bagian sendi tersebut bengkak. Bisa juga di telinga, bisa juga di bagian yang lain, bisa juga di dalam tubuh, di ginjal misalnya, tempat untuk pembuangan daripada urat itu bisa terjadilah batu-batu di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah gambar daripada kristal urat itu. Dia adalah bentuknya tajam-tajam ya, seperti jarum-jarum. Dan kalau lewat dengan cahaya dia bisa mempunyai membiaskan warna yang sepertinya menarik. Tetapi sesungguhnya ini adalah gangguan, menyebabkan gangguan pada tubuh kalau dia berada dalam bentuk yang sangat banyak. Kalau dia dalam bentuk sedikit, itu masih normal, karena asam urat adalah sampah normal daripada pemecahan dari protein, khususnya daripada protein-protein jenis purin atau asam nukleat. Nah, kita lanjutkan. Bila mana kita melihat asam urat itu sudah sangat tinggi, di atas dari 10 miligram per persen, maka dia sudah mulai tumpah ke sendi-sendi, sehingga akhirnya sendi-sendi akan mempunyai tumpukan-tumpukan daripada asam urat yang akhirnya bisa membentuk bentuk seperti ini dan akhirnya merubah bentuk daripada sendi. Dan kita bisa melihat di sini, ini ada tepung seperti tepung-tepung putih ya, yang ada di dalam sendi dan kadang-kadang berbenjol-benjol yang bermacam-macam benjolannya, tidak teratur sehingga bisa menyebabkan sendi kita berbentuk seperti ini. Ya, ini adalah penyakit gout and choke atau hiperurisemia pada sendi. Jadi bila mana saudara memeriksakan diri dan memeriksa asam urat dan ada angka hasilnya, bisa dengan memakai pemeriksaan yang cepat, pakai strip, langsung keluar angkanya, bisa juga ke laboratorium untuk pemeriksaan yang lebih teliti menggunakan teknologi dari mesin pemeriksa kimia daripada darah. Nah, apa yang terjadi bila mana saudara dikatakan mempunyai penyakit encok, gout, atau asam urat yang tinggi? Mari kita coba menerangkannya. Encok dan asam urat yang tinggi ini mempunyai hubungan yang erat dengan hipertensi, dengan penyakit ginjal, dengan obesitas, dengan diabetes mellitus, dengan penyakit jantung koroner, dengan sindrom metabolis. Mengapa dia mempunyai hubungan atau bisa bersamaan dengan penyakit-penyakit ini? Karena proses dasarnya yang menyebabkan penyakit-penyakit ini dan proses dasarnya yang menyebabkan asam urat tinggi itu mirip dan bisa sama. Sehingga itu ada terkait dengan pola makan, itu bisa terkait dengan metabolisme di dalam tubuh, dan oleh karena itu, bila mana kita memakan makanan atau mempunyai gangguan metabolisme yang tertentu, maka penyakit-penyakit ini bisa terjadi dan asam urat juga dan encok itu, nyeri sendi luar biasa itu bisa saja terjadi. Jadi, saudaraku bisa berhati-hati bahwa penyebab yang sama bisa menyebabkan berbagai bentuk penyakit. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang disebut ini adalah penyakit-penyakit bersaudara. Mereka itu saling kait-mengait dan obatnya atau penyembuhannya itu sangat-sangat mirip antara satu dan keduanya. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Jadi saudaraku, kita bisa mengalami asam urat yang tinggi bila mana kita mempunyai gaya hidup yang makan makanan yang berpurin tinggi. Apa itu? Nanti dijelaskan. Alkohol, hati-hati. Bagi peminum minuman keras, itu akan sangat menunjang terjadinya asam urat.
Kemudian kondisi medis ada hipertensi, diabetes mellitus, dengan hiperkolesterolemia. Ini juga terkait dengan eh, asam urat tinggi melalui suatu mekanisme metabolik di dalam sel dan di dalam tubuh. Ada obat-obat tertentu yang menghasilkan mempercepat, mendukung terjadinya kenaikan asam urat, yaitu seperti obat-obat diuretik, karena dia membuang cairan dengan begitu banyak, maka asam urat itu bisa tertahan, ya. Juga obat-obat aspirin, ya. Secara keturunan juga ada riwayat di dalam keluarga bahwa orang-orang yang mempunyai keturunan tertentu mempunyai kecenderungan untuk mengalami hal ini karena ada defek atau kekurangan kerusakan dari enzim-enzim tertentu yang memproses metabolisme dari protein, dari purin, dan khususnya asam urat. Kemudian dengan bertambahnya usia dan jenis kelamin tertentu, kalau laki-laki itu lebih tinggi kemungkinan kena asam urat. Kemudian pada wanita yang mengalami menopause. Oke, jadi saudaraku, bagaimanakah pada akhirnya proses ini berlangsung? Pertama, di sini ada dua hal yang menyebabkan asam urat, yaitu produksinya terlalu banyak sehingga dia tumpah ruah, dan yang satu adalah produksinya normal tapi tertahan, tidak bisa dibuang. Nah, untuk kedua keadaan ini, kita bisa memberikan solusi yang sesuai. Biarlah mana orang itu terlalu banyak makan makanan yang mengandung purin, terutama daging, daging daripada sapi maupun dari babi dan juga dari domba. Dan yang juga sangat-sangat terkenal adalah suka memakan seafood, yaitu seperti udang dan tuna, dan juga minum minuman keras atau bir. Kemudian dia bisa juga karena produksi daripada purin terlalu banyak, oleh karena keganasan, dan juga adalah suatu sindrom daripada lisis atau penghancuran dari tumor. Kemudian purin itu bisa terlalu ditahan di dalam tubuh oleh karena ada defisiensi-defisiensi. Kemudian juga pada orang yang mempunyai suatu penyakit glycogen storage disease, purin itu terlalu cepat dibongkar menyebabkan kenaikan kristal-kristal ini, kristal asam urat. Faktor-faktor risiko yang sudah diketahui adalah laki-laki, usia lebih lanjut, dan kegemukan. Kemudian bila mana kurang bisa mengeluarkannya karena diuretika dan kegagalan ginjal. Juga karena diabsorpsi kembali asam urat ini tertahan melalui alkohol dan kelainan-kelainan genetik. Sama-sama kedua ini menyebabkan hiperurisemia. Hiperurisemia ini atau kadar dari asam urat di dalam darah yang tinggi itu bisa dibuang juga selain daripada air kencing, dia juga di GIT atau gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Ya, jadi bisa di dua hal ini, tetapi yang paling banyak adalah melalui urin. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara melihat bahwa saudara mempunyai ciri-ciri seperti ini dan mengalami rematik, Anda boleh memikirkan bahwa asam urat mungkin adalah penyebabnya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah yang menunjukkan bagaimana urat itu dibentuk ya dari purin. Dan bila mana dia purin sudah menjadi urat, maka dia harus di bawah dari 6 atau paling tinggi 7. Kalau sudah 7, dia itu sebut tinggi. Dan kalau sudah lebih dari 10 bahkan sampai 12, dia akan tumpah ke sendi sampai dia menyebabkan encok. Jadi kalau sudah sampai ada penimbunan di sendi, itu berarti bahwa jumlahnya sudah sangat-sangat tinggi di dalam darah. Dan
Kalau dia menumpuk di sendi, sendi dia akan membengkak dan membesar, dan dia juga akan mengganggu kepada denyutan daripada jantung, dan yang paling sering terjadi adalah batu ginjal. Karena ini kristal-kristal ini akan menumpuk, 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 berlapis, 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 dari lumpur menjadi pasir, dari pasir menjadi batu kecil, batu sedang, batu besar sekalipun bisa terjadi dan kerasnya sangat-sangat keras ya. Karena ini sama seperti karang ya, sama seperti karang. Nah, jadi saudara lihat ini adalah asam-asam urat yang menumpuk di sendi akibat daripada proses-proses yang disebutkan tadi dan menyebabkan bengkak dan meradang dan sakit, sakit luar biasa ya, sakit. Nah, jadi inilah kelihatan bagaimana kristal-kristal terbentuk, lalu kemudian terlalu banyak, datanglah peradangan sel darah putih menyerang, kemudian kristal-kristal itu begitu banyak dia akan pecah dari sel, sel mengeluarkan protein, protein itu akan ke darah dan ke jaringan lain yang menyebabkan sel darah putih juga datang, radang semakin bertambah, bengkak semakin bertambah, nyeri semakin bertambah. Kemudian protein-protein membuat dia semakin asam yang menyebabkan lebih banyak kristal terjadi dan akhirnya terjadilah satu lingkaran yang semakin hari sulit sekali sembuh daripada penyakit asam urat atau encok ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, encok ini adalah salah satu bagian daripada sampah protein yang harus dibuang dari tubuh karena dia tidak berfungsi lagi. Dia akan dikeluarkan. Nah, sampah protein yang paling banyak adalah urea. 2% daripada air kencing kita atau urina kita. 2%. Dan ini dimanfaatkan menjadi pupuk. Urea ini adalah sampah daripada manusia, tetapi makanan paling sedap untuk kol, untuk apel, untuk buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kita melihat komposisi daripada urina itu 95% air, 2% itu adalah urea, 0,1% kreatinin, 0,5% amonia, dan hanya 0,03% adalah asam urat. Kecuali nantinya asam urat ini bertambah dalam tubuh, maka dia juga bisa bertambah di dalam urin. Ya. Jadi kita bertanya, berapakah kadar normal untuk asam urat? Asam urat itu normal, sampah yang normal. Kalau dia masih di bawah angka tertentu. Nah, ada yang menyatakan seperti ini. Bagi anak, asam uratnya itu sangat rendah. Jadi normalnya adalah 2 sampai 5,5. Bagi remaja 10 sampai 20 tahun, itu 3,6 sampai 5,5. Untuk yang dewasa antara 5 dan 7 itu adalah normal. Bagi orang yang sudah usia lanjut 40 sampai 60 di puncak daripada kehidupan, puncak karir, puncak keluarganya itu 2,5 sampai 7,5 dan bagi orang yang sudah lanjut usia 8,5 masih normal dan serendah 2 itu juga adalah normal. Ini adalah angka-angka pada waktu asam urat normal dengan ukuran dihitung pada 4 jam puasa ya. 4 jam puasa baru diperiksa asam uratnya. Jadi saudaraku yang kekasih, 5 sampai 7 adalah angka yang normal, di atas dari 7 hati-hati resiko. Di bawah dari 5 masih normal. Jadi yang kita khawatirkan adalah kalau sudah kena di 7, 8, 9 oke, hati-hati. 10, 12, 15, wah, sudah sangat-sangat sangat tinggi ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak mengkonsumsi dari luar purin, maka di dalam tubuh akan turun 1 sampai 1,2 miligram per 100 mililiter.
Kalau kita makan banyak-banyak protein sampai 4.000 miligram purin per hari, maka dia akan naik 1,5 sampai 2 ya angkanya ya. Di Amerika Serikat tidak ada anjuran untuk konsumsi berapa banyak purin dalam sehari. Tetapi di Jepang dibatasi 400 miligram purin sehari adalah yang baik. Dan kalau kita mau turunkan asam urat ini, maka kita memperbesar penurunan purin dalam harian itu sebesar harus lebih besar dari 100 miligram per hari. Nah, saudara-saudara, apakah makanan-makanan yang menyumbang kepada asam urat yang tinggi ini? Mari kita lihat akan 100 jenis makanan yang mungkin saudara bisa mengetahuinya dan saudara boleh berhati-hati untuk menggunakannya. Yang paling tinggi adalah ragi, saudaraku. Jadi hati-hati dengan ragi. Roti manis, limpa kambing, ini jeroan ya. Kemudian ragi untuk masak, baker's yeast, ya ini dengan jumlahnya 680, dan hati sapi, hati babi, limpa babi, jamur kering, hati-hati jamur-jamur kalau sudah mendapatkan asam urat, ikan sarden, hati sapi muda. Wah, jeroan-jeroan itu sangat-sangat tinggi akan asam uratnya. Kemudian limpa sapi, paru-paru babi, ikan teri segar, ikan herring, daun melinjo, ya ini juga menyumbang kepada asam urat, tapi dia sudah lebih rendah, 360. Limpa anak sapi, paru sapi, ginjal babi, ikan teri kaleng, ikan trout. Kemudian ikan salmon, jantung kambing, remis 241, ikan teri kering, udang 234, biji melinjo, kacang hijau, ginjal anak sapi, ikan herring Atlantik, dan daging kuda. Udah nomor 40, ham yang diasap, kacang polong, ikan makrel, kedelai kering, hanya 190. Otot domba, dada ayam, daging sapi, jantung domba, daging kelinci, daging ayam. Ya, dan seterusnya, otot babi, daging unggas. Jadi itulah makanan-makanan yang tinggi ya, dan semakin kecil, tempe hanya 141 ya, daging-daging, kerang dan lain sebagainya, kedelai-kedelai, lobster dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kekasih, ada yang menyumbang kepada asam urat yang tinggi, tetapi ada yang tidak terlalu menyumbang kepada asam urat tinggi, tetapi ada penelitian-penelitian yang menunjukkan resiko terjadinya asam urat bila mana mengkonsumsi bahan-bahan makanan seperti ini. Jadi, apakah riset-riset mengenai hubungan makanan dan asam urat? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ini adalah salah satu penelitian yang pertama yang dibuat, yang dicetak pada tahun 2012. Salah satu hasil penelitian pertama yang menceritakan mengenai hubungan antara asam urat yang tinggi dengan makanan. Baik, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama bahwa sebelum 2012, hasil riset menunjukkan resistensi insulin, sindroma metabolik itu mempunyai hubungan yang jelas dengan asam urat. Jadi diabetes. Diabetes itu mempunyai hubungan dengan encok. Diabetes tipe 2 mempunyai hubungan yang kadang daging dan seafood jelas sangat meningkatkan. Jadi penelitian-penelitian yang sebenarnya ada bahwa daging-dagian terutama jeroan-jeroan dan seafood itu jelas dalam berbagai penelitian itu berkaitan dengan kenaikan. Produk susu malah menurunkan. Bagaimana mengenai makanan protein tinggi seperti kedelai, sayuran, kol, bayam, dan lain sebagainya? Kalau dilihat dari tabel tadi, itu kok dia mempunyai kadar daripada purin. Tetapi sebagian dari itu tidak menaikkan asam urat, sebagian daripada itu menaikkan asam urat. Kita lanjutkan.
Jadi pada tahun itu, karena peneliti mengetahui bahwa sebelum 2012 sangat sedikit riset hubungan makanan dan hiperurisemia asam urat tinggi. Banyak yang mengandai-andaikan, yang memikirkan, "Oh, karena dia makanan purin tinggi, dia akan menyumbang kepada asam urat yang tinggi." Ternyata tidak demikian. Riset itu bertujuan untuk mencari hubungan antara makanan tinggi purin, asupan protein, dan kejadian asam urat tinggi. Maka 3.978 laki-laki berumur 40 sampai 74 tahun di kota Shanghai, China itu dibuat menjadi percobaannya. Hasil riset pada 3.978 laki-laki berumur 40 sampai 74 tahun di Shanghai, China menemukan bahwa asam urat rata-rata 6,36. Jadi masih pada normal tinggi. Nah, 75% itu normal. Dia punya asam urat rata-rata 5,7 dan jumlahnya 5,2 sampai 6,3. Tetapi hanya seperempat, 25% itu dia mempunyai rata-rata 8,3, hasilnya 7,4 sampai 87. Orang-orang manakah ini yang mempunyai resiko untuk asam urat yang tinggi? Yaitu yang gemuk, yang meminum alkohol, tetapi dia kurang merokok. Wah, tapi banyak alkoholnya. Dan umumnya mereka pendidikan tinggi dan pekerja-pekerja profesional. Dan juga adalah orang-orang yang mengalami hipertensi dan sedang mengkonsumsi obat hipertensi. Mereka pemakan seafood yang positif, walaupun kalorinya lebih rendah. Dan protein hewan sangat jelas terkait dengan asam urat. Protein nabati mengherankan, yaitu dia tidak menaikkan. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat bahwa harus berhati-hati pada kegemukan, alkohol, walaupun kurang merokok, pendidikan yang tinggi, pekerja profesional, hipertensi, menggunakan obat hipertensi, seafood, protein hewani, itu berwarna merah, tetapi warna hijau adalah protein nabati. Dia ternyata tidak begitu menaikkan asam urat. Jadi kesimpulan daripada hasil penelitian yang pertama mengenai hubungan antara asam urat dan makanan adalah bahwa daging dan seafood menaikkan asam urat, yaitu daging dan jeroan meningkatkan di atas angka rata 140%, seafood itu 150%, sedangkan kedelai tahu itu hanya di angka meningkatkannya 100%. Jadi daging dan jeroan itu lebih tinggi. Protein hewan dan protein nabati bila digabungkan bisa menaikkan asam urat. Itu sebabnya bila mana orang itu mengalami asam urat yang tinggi untuk sementara waktu, yang nabati juga, khususnya kacang tanah, kacang-kacangan, biji-bijian, polongan tertentu itu juga diusahakan dihentikan atau dikurangi, ya, dikurangi, diatur lebih baik. Namun protein nabati, apalagi dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, itu bermanfaat. Nanti kita melihat salah satu bahan makanan yang kami akan promosikan untuk saudara konsumsi. Ya, jadi juga ada suatu penelitian yang berhubungan, ada penelitian di Cina 1.893 orang, 20% asam urat mereka tinggi, mereka makan hewani, konsumsi tinggi ikan, animal giblets, daging segar, produk gandum. Makanan nabati dan makanan campuran tidak menghasilkan asam urat yang tinggi. Ini penelitian 2018. Apakah bayam menaikkan asam urat? Ini satu penelitian lagi, 2018. Bayam tidak menyebabkan encok. Kandungan purinnya sedikit. Purin penyebab asam urat, 1 dari 4 purin bayam menyebabkan asam urat. 2 dari 4 purin bayam tidak menyebabkan asam urat. Makan bayam untuk kesehatan umum, jika tinggi asam urat batasi saja. Antara 1 sampai 2 kali seminggu dia punya bayam. Nah, saudaraku, ini adalah pisang dan saya akan mengakhiri dan menyampaikan saudara makan pisang bila mana saudara mengalami asam urat yang tinggi.
Satu pisang setiap hari mengandung hanya 105 kalori dan rendah gula, tapi tinggi vitamin B6, vitamin C, dia akan membantu membuang asam urat di urina, mengandung serat, magnesium, asam folat, kalium, dan rendah garam sodium, menjaga tekanan darah normal, fungsi jantung, dan menurunkan asam urat. Satu pisang setiap hari, pisang merubah asam urat menjadi bentuk cair yang dibuang di ginjal dan tidak menghasilkan kristal yang masuk ke sendi-sendi. Satu pisang mengandung 24 mikrogram asam folat yang menurunkan asam urat dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak. Satu pisang mengandung 10,3 miligram vitamin C, menurunkan asam urat dan merendahkan gejala encok. Coba saja, saudara. Diet encok penting bisa mengatasi encok tidak secara sendiri. Gabunglah buah, sayur segar, rendah protein atau purin, dan rendah lemak. Kesaksian bahwa 8 pisang sehari selama 3-4 hari gejala serangan encok cepat menurun dengan cepat. Satu pisang sehari menurunkan asam urat dan cegah serangan encok yang sangat nyeri. Pisang yang matang paling banyak antioksidannya, dan suatu riset di University of Innsbruck, Austria, pisang yang sangat masak, hampir busuk, paling tinggi kadar antioksidannya. Jadi saudaraku, suatu keanehan tetapi suatu kebaikan yang luar biasa. Makan pisang sendiri saja atau campur di havermont atau campur dengan buah-buahan. Jadi saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan, kita menyembuhkan dengan doa, karena di situ ada kuasa supra alami, kuasa ilahi, kuasa yang tidak kita bisa paksakan. Tetapi kuasa itu yang mempunyai kehendak sendiri, yang mempunyai hikmat sendiri, dan dia tahu, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah mau sembuhkan kita, termasuk dari penyakit encok, gout, dan asam urat tinggi. Gunakanlah pengobatan suportif dengan pola hidup sehat dan cara-cara alami yang sering kita promosikan, termasuk melalui acara-acara ini. Dan juga medis, kita tetap menggunakan obat, kita tetap ke rumah sakit, ada dokter, dokter spesialis, obat-obat anti urat, yaitu khususnya allopurinol, sudah sangat terkenal, sudah sangat banyak dipakai, dan itu bermanfaat untuk kita gunakan. Dan terakhir, saudaraku, saya ingin menyaksikan pada ketika saya masih seorang dokter muda di Rumah Sakit Advent Bandung, ada seorang pria berumur 30 tahun. Dia datang dengan asam uratnya sudah di atas 10, bahkan 14. Tapi saudaraku, dalam 2 minggu, dia berpola vegetarian. Dia datang, dia berbicara, berkonsultasi dengan profesi, dengan ahli gizi kita, yang ahli gizi kita menganjurkan ya untuk banyak memakan sayur-sayuran. Dan dalam 2 minggu normal, dia bawa, dia punya hasil dari laboratorium, waktu itu laboratorium Prodia, dan dia menunjukkan, dan kita melihat dia sudah 14, dia turun ke normal, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan lupa makan pisang, karena pisang mengandung beberapa cara di dalamnya untuk bisa menurunkan asam urat. Mari kita tetap berdoa agar kita sehat, sukses, bahagia setiap hari seumur hidup kita. Oke, terima kasih.